kemarau. kemarau. Oke. Jadi ini nanti sampel yang tanam dulu, yang tanam sekian hari, Iya. kita lagi tanam, umur Iya. sekian hari, tanam lagi. Iya. Ini nanti tanam lagi nih. Oh, itu penyiapan atau gimana Pak Kades? Artinya gini, penyiapan antara musim hujan sama musim. Oh, Ini jadi apa waktu Jaya Cupang, tanam cupang, Iya. apa ini apa ternak cupang. Jepang awal-awal Covid itu kan. Oh ini memang ikan komersil ya, ikan untuk dijual beli ya. Iya. Yang konsumsinya ada Pak, di belakang kalau yang Apa itu? dimakan Apa? yang Lele? itu Lele. ya, Oh, ikan banyak cupang. bener jadi Satu ikannya. ekornya bisa Hah? sampai 10 Ini setiap rumah apa begini Pak Kades? Banyak. Banyak setiap rumah di warga. Iya, ini termasuk kategori. Lumbung pangan yang seperti ini. Iya. Ya, berarti ini adalah salah satu contoh untuk lumbung pangan Mekarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bahwa hari ini dunia ya sedang mengalami goncangan. Kita sama-sama tahu Presiden Joko Widodo sudah pernah menyampaikan bahwa terjadi inflasi, bahkan adanya krisis pangan. Nah, apakah pengaruh ini dapat terjadi atau berefek atau terimbas di Indonesia? Ya, pasti. Oleh karena hubungan regional itu sangat mempengaruhi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Tetapi sekali lagi peri kehidupan di Indonesia, khususnya sebagaimana yang sudah saya jalankan di Lampung, ya, yaitu di Lampung Timur, ya, Kecamatan Batanghari, Desa Telogorejo, salah satu desa. Menurut saya masih salah satu desa. Masih banyak desa-desa lain, baik itu di Provinsi Lampung maupun di provinsi lainnya, itu sudah luar biasa kemandiriannya, ya. Di Desa Telogorejo, kunjungan saya itu saya malam hari diterima di balai desa oleh kepala desa, ya, dengan struktur jajaran desa baik dari BUMDes ya sampai dengan Sekdes, ya, sekretaris desa atau di sana disebut sebagai carik, ya, dan warga, ya, perwakilan warga yang menerima saya luar biasa sambutannya. Adapun tujuan saya kedatangan pun juga saya sampaikan, saya ingin menjadi sedulur bagi warga desa, khususnya juga di Desa Telogorejo, ya, Kecamatan Batanghari. Dan pada siang harinya saya berkunjung melihat kenyataan yang ada yang sangat luar biasa, ya. Begitu terbentang yang mungkin tak ada batasan dalam pandangan jangkauan mata. Itu ada tanaman jagung, tanaman padi, ya, sawah, ya, bahkan dalam berbagai musim pun warga dan dipimpin oleh kepala desa itu bekerja sama dengan perusahaan untuk berkarya bagaimana mempercepat panen, ya, kemudian menghasilkan panen yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi pola-pola itu diatur betul, ya, dan bahkan terdapat beberapa kelompok tani di desa tersebut, Desa Telogorejo, ya, itu banyak kelompok taninya, ya. Dan kemudian saya menemukan juga mendatangi lumbung padi dari salah satu kelompok tani, ya. Di sana terdapat 18 sampai 19 kelompok tani, ya. Satu kelompok tani itu lumbung padinya luar biasa, dan dikatakan oleh Pak Miswanto selaku kepala desa, beliau menyatakan bahwa ini baru sebagian. Artinya sebagian itu setiap warga yang menghasilkan padi, sebagian ada di rumah, sebagian ditaruh di lumbung padi. Lumbung pangan ini adalah sebagai bagian daripada mengantisipasi terhadap paceklik maupun juga krisis pangan. Jadi saya bisa pastikan bahwa sekitar Telogorejo tidak akan krisis pangan. Dan bahkan, ya, dari Desa Telogorejo yang luasannya lebih daripada 400 sampai 500, 360 hektar itu isinya adalah tanaman atau sawah atau tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan pangan warga. Bayangkan tuh, 400 sampai 500 hektar wilayah areal Telogorejo, 360 itu isinya adalah tanaman padi, tanaman jagung dan sebagainya. Nah, di samping itu, selain tanaman pangan yang sudah siap, ya, setiap rumah pun, ya, juga sudah membudidayakan ikan lele, ikan mas koki, ikan hias,
ya ikan apapun segala macam ya. Saya berkunjung dalam satu warga di depannya dihadapkan pada sawah. Warga tersebut sebelumnya berprofesi sebagai penjahit, tapi setelah COVID mereka berhenti melakukan kegiatan profesi tersebut dan buat kolam ikan sampai dengan jumlahnya kurang lebih 20 kolam di bagian halaman rumahnya. Bayangkan itu ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Kita pantang mundur ya. Bahkan desa ya di ujung di Lampung Timur yang namanya Desa Telogorejo, Bedeng 44 45 itu siap menghadapi krisis pangan. Nah, ini Ini. ini sudah konon akibat krisis ya. Krisis COVID gitu ya waktu itu ya. Jadi nggak ada kegiatan di luar. Kita warga Desa Telogorejo, Pak Kades itu mengarahkan berkarya di sini. Dan karyanya ya ini kolam ikan ya. Kolam ikan yang dimakan sendiri ya Pak Kades ya. Ini dijual, yang punyanya Pak. Aslinya tukang jahit dulunya. Oh, sekarang jahit kolam. Jahit kolam. Ya. Karena COVID jadi jahit kolam ya. Kasihan loh Pak. Produksi lagi. Oh, biasa lele ya? Iya. Belakang ada pembesaran sama pembibitan. Kolam belakang. Pembibitan di belakang. Ya. Kalau ini biasanya juga untuk pembibitan. Ini saya lihat yang di belakang cuma banyak bener kolamnya 1, 2, 3. Belakang masih banyak, Mas? ada 8 kolam 7, lagi. 8, 9. Belakang banyak. Belakang masih ada mau lewat belakang? Nah itu di belakang kelihatan itu. Bukan, belakang ada. Oh, ada lagi ya? Oh, Gini-gini ada 8 kotak. Kalau mau ngeliat di Ini belakang, lagi apa? Ini ikan koki Pak. Koki. Cuman nggak ada. Koi apa koki? Koki Pak, yang perutnya bulat. ini yang induan. Oh. Oh, iya koki, ikan koki nih. Ini produksi ikan koki ya. Kemarin waktu ikan jaya itu kemarin. Oh. Ini Jadi apa waktu Jaya Cupang, Nang Cupang, Iya. apa ini apa ternak Cupang. Jepang awal-awal Covid itu Pak. Oh ini memang ikan komersil ya, ikan untuk dijual beli ya. Iya. Yang konsumsinya ada Pak di belakang kalau yang Apa itu? dimakan Apa? yang Lele? itu Lele? ya, Oh. ikan Banyak cupang. bener jadi ikannya. Satu ekornya bisa Hah? sampai 10 Ini setiap rumah apa begini Pak Kades? Banyak. Banyak setiap rumah di warga. Iya. Ini termasuk kategori Mas ini yang memang ya belum itu perkembangannya bagus, pemasarannya tidak terlalu banyak, Oh. artinya perubahannya tadi cepat. Ini warganya Pak Kades ini banyak karya ya selain yang seperti ini banyak Pak Kades di setiap rumah-rumah Ya. di ini ya. Seperti ini ada berapa Mas? Oh. Kalau yang kecil karena dia masih dia tahap belajar, mungkin kecil, misalnya cuma berapa dia. Karena semuanya faktornya faktor X. Iya. Siap. Di coba lihat yang di belakang Pak. belakang boleh. Oh, ini belakang ini. Saya telusuri di belakangnya. Pembalaannya Pak Kades. Rawi. Luar biasa ini ya. Luar biasa Dengan ya, luasan yang terbatas tetap Lele. ini ngebangunnya berapa lama ini? Bertahap Pak. Oh. Jadi pertama Ini lele gede-gede nih. Yang ini yang indukan. Yang biasa untuk anak ini sama itu 3 kolam. Ini yang buntrap ya C. Untuk produksi. Ini lempar ke pecel lele jadi pecel lele ya? Ya. Bukan Pak, itu untuk produksi, untuk konsumsi untuk mija. Mija, oh ini mija. Kalau konsumsinya yang sini. Oh lain lagi ya, mija sama ini beda ya. Ini besaran, kalau itu kan untuk bibit. Jadi pas jual bibit kita paling isi berapa ekor? 1.000, 2.000. Oh, Mas Trubus mana sih? Mas Trubus, ini lihat Mas. Wah itu produksi. Nanti sore diambil untuk dijual. Per kilo berapa?
kilo kalau diambil sama kolak 18.000 kilo. Nanti baru diedarkan ke warung-warung pecel lele lah ya. Luar biasa, berapa banyak ini? Pemberian. Perkiraan luar banyak. Kasih ya. 1.000-2.000 ekor lah dulu nebar. Cuman kan kalau lele kan nggak bisa langsung semua rata, jadi harus main sortir. Jadi nebar 2 kolam nanti jadi 4 kolam. Nanti kena totok lagi sama yang gede ya. Iya. Kayak dipisahkan. Iya. Kalau yang itu biasanya untuk pemisahan. Kalau Mas, sebenarnya Mas Hendra nih. Mas Hendra warganya Pak Kades nih. Termasuk orientis tapi grafiknya bagus. Grafiknya paling bagus, Bagus, ya, ya. Pak Kades ya. Ada 3 atau 4 yang bagus. Oke, Dalam oke. hitungan saya dalam tempo waktu tahun 1, 2, 3 ini bagus. Siap. Oke, kalau gitu. Sana bisa dilihat tuh. Iya. Lele nggak produksi, hiasnya jalan. Iya. Juga Jadi ada ikan hias, ada ikan konsumsi lah ya. Iya. Komersil ke konsumsi itu beda-beda. Wah, ini berapa kolom lagi? ada 8 Banyak. Sebetulnya kopi bagus juga progresnya Di luar ya, untuk dijual ya. jadi tempat segini pun belum maksimal, harus kolamnya lebih besar lagi. Karena yang lebih menentukan kalau kita bisa langsung ke minimal langsung ke kios. Tapi kalau saya nggak, masih lari ke petani lagi nih. Jadi dibeli sama petani yang punya lahan luas. Sama mereka dibesarin lagi baru masuk ke kios. Oke. Cuman karena saya kolamnya cuma kecil-kecil gini, lambat pertumbuhannya, ya masih kurang besar. Oke, jadi tetap larinya saya masih ke petani lagi, tetap menggelondong lah. Siap. Baik kalau begitu. Mantap sudah. Pas sudah. Cukup. Kan ya Pak, tik yang tunjukkan kita juga alhamdulillah sertifikat, enggak sekedar induk-indukan biasa lah. Ini yang besar ini Ini untuk produksi, untuk pembibitan. pembibitan ya. Jadi kita jodohin lah. Ada lele bule nggak kayaknya? Lele bule sempet sih saya pernah 1 kalau bulenya semua Pak. Cuman ini apa namanya, bule itu kayak kelainan genetik. Bukan karena Istimewanya. terus malah terkadang orang geli ngeliatnya kalau dikonsumsi. Yang boleh ya. Biasa paling 1 bulan. Pada siang ini kita langsung dibawa oleh Pak Kades Desa Telogorejo untuk meninjau ya, menengok daripada lumbung pangan yang dimaksud lumbung pangan ya. Artinya desa punya lumbung pangan ya, pengumpulan segala macam. Dan itu posisinya tertulis di sini, kita lihat sendiri ya. Ini kelompok tani Mekarsari. Ya. Ada berapa kelompok tani Pak Kades? Ada 19. 19, berarti ada 19 lumbung pangan yang seperti ini. Iya. Ya, berarti ini adalah salah satu contoh untuk lumbung pangan Mekarsari. Sementara ada 18 kelompok tani, dan berarti ada 18 ruangan yang seperti ini, ya, lumbung pangan yang seperti ini. Kita lihat sendiri ya, luas lahannya 17 hektar, jumlah anggota 23. Berarti dalam kelompok tani Mekarsari di Desa Telogorejo itu punya hasil menjadi lumbung pangan itu sebesar 17 hektar luasannya. Nah, ini kita lihat hasilnya nih. Ini cadangan apa gimana Pak Kades? Ini boleh dikatakan dari petani-petani yang menyisihkan di lumbung pangan Iya. untuk menghasilkan Oh, ini hanya persediaan untuk musim paceklik. Iya. Apakah ini juga merupakan bagian yang nanti akan juga dijual atau didistribusikan ke provinsi atau gimana? atas dasar kesepakatan pokok. Oke, masing-masing kelompok tani diperkenankan untuk melakukan penjualan dan sebagainya. Sekiranya stok pangan cukup, Hmm. bisa kita jual, bisa di kabupaten, bisa ke. Nah, ini kan 18 kelompok tani ya. Ini namanya kelompok tani Mekarsari
Nah, terus pertanyaannya Pak Kades, ini kan numpuk semua Pak Kades. Ini ada di karung-karungnya sudah ada nama anggota ya? Iya, nama-nama anggota. Berarti ini punya anggota, gitu? Punya anggota. Cuman ditumpang di sini. Iya. Oke, seperti itu. Kira-kira. Jadi ini apakah hasil setahun atau hasil Satu musim. ini hasil satu musim? Iya. Satu musim itu berapa lama Pak Kades? Ya paling lama 1 tahun. Paling lama 1 tahun. Nah, 1 tahun nanti Panen, setelah ya? habis tanam ini musyawarah kelompok. Ini gimana? Lumbungnya ini. Iya. Untuk kelompok masalah makannya cukup enggak? Iya. Kalau memang cukup masih ada, ya atas musyawarah kita jual. Dijual. Oke. Tapi ini juga nanti dari 18 digabung untuk juga didistribusikan ke Iya. kabupaten. Iya. Ini kalau dari jumlah kelompok ini semua dimasukkan nggak muat. Dari jumlah kelompok 18. Iya, dari jumlah kelompok jumlah orang ini. Oh, 23. Iya. Ini kan belum semuanya masuk. Belum. Oh, belum masuk Ini cuma semua. sebagian aja yang disisihkan masuk sini. Oke, sebagian masing-masing anggota punya Masih di rumah lumbung ada sendiri ya. 5, 10. Oke. Ini yang memang dititipkan di sini Ya, di untuk menghadapi masa paceklik misalkan seperti itu. Artinya tahun 2023 ya, kawan-kawan sekalian, Desa Telogorejo siap menghadapi krisis pangan yang mendunia. Ya. Kita tuh siap ya, Pak Kades ya. Saya kira itu. Kita ke sawah kalau gitu, Pak Kades. Setiap warga yang punya karya untuk perkembangan ekonomi di keluarga masing-masing juga kita akan tengok apa yang hasil desa sekarang ini. Pak Kades membawa kita ke tempat langsung sumber tanamannya ya, tanaman pangan. Ya. Dari kejauhan kita udah lihat itu ada jagung ya Pak. Ini berapa hektar semuanya Pak Kades? 300 sudah? lahan pertanian Iya. ada Jadi lahan pertanian 300 hektar. Ini baru sampling contoh. 360-an hektar. 360 hektar artinya lahan pertanian ini justru lebih luas daripada lahan perumahan di Desa Telogorejo ini. Benar-benar telogo. Dapetin itu SPH. Nah, Sedulur Bapak kami. ini jagung ya Pak Kades ya. Jagung. Jagung ini nanti bisa tumpang hari dengan kalau padi nggak mungkin ya Pak Kades ya? Ya, itu nanti ada sampel Iya. tanaman padi Iya. yang bisa musim seperti ini yang melalui pupuk dicukupi dengan kita tanam olah tanam dengan pupuk yang biasa-biasa. Itu ada sampel tuh. Oh. Ini untuk uji coba memberikan sampel kepada petani-petani. Iya. Dan nanti untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Iya. Suara. Nah, ini di dalam musim kemarau, Iya. habis padi, tanam jagung. Oh gitu. Iya, ini habis padi. Jadi kalau musim kemarau jagung, jagung, kalau musim hujan padi, Padi. Oh. Jagung berapa bulan Pak Kades itu panen? kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Oh, luar biasa ya, kita bisa lihat itu ya. Kamera mungkin bisa lihat tuh amparannya tuh ya. Mayoritas ini ada 90% jagung. 90% jagung ya. Jagung, yang ini jagung. Nah, ini adalah sampel Itu apa itu Pak Kades? padi nih. Padi. Makanya itu sampel Sampel dalam kondisi kemarau. kemarau. Oke. Jadi ini nanti sampel yang tanam dulu, setelah tanam sekian hari, Iya. kita lagi tanam, Iya. sekian hari, tanam lagi. Iya. Ini nanti tanam lagi nih.
Oh, itu penyiapan atau gimana Pak Kades? Artinya gini, penyiapan antara musim hujan sama musim kemarau itu apa perbedaannya Pak Kades? Perbedaannya ini adalah kalau pupuk yang dicukupin dengan menurut petunjuk daripada ya distributor, ada yang melalui asal bibit ditanam dengan pupuk yang biasa-biasa. Untuk jatuh satu sampel bisa untuk diterapkan. Oke. Ini gini loh, nah ini kan yang Ya, rawat iya. saya tiap hari. Nggih. Saya tiap hari. Tadi saya kegiatan ini dari PT Royal Agro. Oh. Ini membina petani cara budidaya tanam padi. Iya. Nah terus ini gini, ini kan dua macam, Dua warna kan ini Oh. dua macam. Ini gini, kalau ini umumnya petani di sini pakai obatnya apa, pupuknya gimana, terserah orang sini, yang sebelah sini ya. Iya. Kalau yang sana khusus dari PT. Iya. Tapi kita yang ngerjain, tapi biaya sana semua. Kita biasa pakai urea, misalnya urea ya urea, sana lain dari PT Royal Agro. Nanti perbandingan. Ini loh Pak, biaya saya ringan seperti ini, gitu. Iya, Nah ini iya. pun juga, ini baru 15 hari. Ini dua macam tuh kan? Intinya gini Pak, intinya ini ada cara penanaman, ya. Cara penanaman daripada yang biasanya menjadi tidak biasa lah ini ya. Ini dari PT diproses. Royal Agro itu membina petani cara nanam padi yang lebih Cepat, mengurangi lebih baik, biaya. lebih cepat, lebih baik, produktif ya, gitu. tapi efisien, Ya. tidak mahal. Ini perkiraan nanti tanggal 20 Pak Desember panen ini. Oh. Ini Berapa nanti- bulan berarti jatuhnya nih dengan cara begini? Ini kalau nggak salah 90 hari. 90 hari. Iya. Biasanya kalau padi berapa lama? Ya 95 biasa sampai 100 kan gitu. Oh, ini 90 hari. Ah, ah. Selisih 10 hari. Ya, Tapi jumlahnya pun pasti belum tahu nih. Pasti jumlahnya lebih beda lagi ya. hasilnya maksudnya. Hasil jumlahnya. Belum tahu. Iya. Ini kan nanti diubin Oh. 2 meter persegi. Iya. Yang rawatan kami orang desa itu 2 meter persegi dapat berapa, terus yang dari PT dapat berapa. Cuman yang ngolah ini tapi cuman perawatannya beda. Iya. Pak siapa jenengnya? Kuat. Pak Kuat. Kuat. Tapi bukan Pak Kuat Ma'ruf ya. Bukan. Pak Kuat. Ya tadi yang di Malaysia tadi. Iya, Pak. Jadi inilah ya kawan-kawan sekalian, Desa Telogorojo sebenarnya pada dasarnya begini. Dengan kondisi yang tantangan di depan nanti ini yaitu adalah krisis pangan ya. Bahwa hari ini sebenarnya kita dalam rangka menghadapi krisis pangan dunia umumnya ya. Karena apa? Karena entah efek perang atau efek globalisasi ya. Nah, Telogorojo, Desa Telogorojo ini siap memasok untuk kepentingan warganya, siap memasok untuk kepentingan kabupaten, bahkan juga untuk kepentingan provinsi. Ini baru salah satu desa di Provinsi Lampung, ya sangat luar biasa. Ya, maka kita appreciate dengan Pak Kepala Desa, Pak Miswanto, dan juga ada penjelasan dari Pak Kuat tadi ya, bahwa pada dasarnya Desa Telogorojo siap menghadapi krisis pangan atau krisis yang akan mendera negeri kita pada hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Desa Telogorojo yang kami cintai. Kalau di sini namanya Sekolik Pak, sedulur itu Sekolik. Dan semuanya insya Allah menjadi sedulur panjungan. Amin. Baik dunia maupun di akhirat ya Pak. Amin. Terus yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Telogorojo, Bapak Miswanto. Yang kami hormati seluruh masyarakat Desa Telogorojo, wabil khusus kepada sedulur Bapak Bob Hasan yang terso hadir di Desa Telogorojo, di Balai Desa tepatnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih diberikan keberkahan oleh Allah yang kita tidak bisa menghitung satu demi satu kenikmatan yang sudah diberikan. Ya salah satunya yaitu kenikmatan sehat yang alhamdulillah bisa kita rasakan pada malam hari ini, yaitu langsung bisa bertemu dan berhubungan sehat tatap muka dengan Bapak Bob Hasan dari Jakarta. Acara yang kedua yaitu silaturahim atau silaturahminya Bapak Bob Hasan. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu langsung, sudah menanti-nantikan dari kemarin Pak.
Kapan Pak Bubasan hadir, kok nggak hadir ini sudah kita nggak bisa tidur ini semuanya. Walau, alhamdulillah kita bisa berwajah ketemu langsung dengan Bapak Bubasan. Semoga menjadi sedulur kita, sekelik kita bersama-sama di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati kepada Bapak Bubasan, Bapak Ibu sedulurku sedoyo yang Bubasan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ternyata agenda rencana Pak Todur, Pak Doasan, ternyata Allah mempertemukan kita waktu maghrib. Semuanya ini adalah kita bisa merencanakan, namun Allah yang menentukan harus waktu maghrib. Alhamdulillah semuanya dapat bertemu, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya ini berkah izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kami atas nama pemerintahan Desa Purworejo mengucapkan selamat datang kepada sedulurku yang dari Jakarta dan beserta tim ataupun sedulur-sedulur yang ada di Rumah Suci dari Bandar, dan kami selaku mewakili masyarakat dengan kedatangan sedulur-sedulur terutama dari keluarga besar Bubasan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sangat-sangat yang mohon maaf kepada beliau-beliau semuanya, karena dengan kedatangan bapak-bapak keluarga besar Bubasan yang pada malam hari ini karena suatu agenda yang agak mendadak, namun kesemuanya ini yang penting nawaitu niatnya makin kersane menjabarkan sendiri kronologinya. Kalau di sini kronologi warga Desa Purworejo adalah petani, dan ketiga semakin merapat semakin dekat, ya ayo kita rencana itu kita wujudkan. Kemudian untuk masalah fisik, ya namanya fisik, pengembangan fisik itu ya masih banyak, siapa tahu nanti desa kita. Harapannya itu, jadi supaya nanti semangat kita semuanya bekerja sama-sama, supaya sama-sama kita bekerja demi untuk membangun, memajukan desa Segraung, termasuk warga mriki. Tadi dipanggil kali beliau di makin nopo potensinya kelurahan di Jakarta, lebih gereja bulan, makin nopo sing saged dipun sumbangsih kangge desa kita supaya nek tambah kecil, tambah rusak, tambah kuat demi kebersamaan, kersane makin menyampaikan sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan, segala kejanggalan dalam penyampaian sambutan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung dari Bapak Bubasan, dipersilakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan takwa kita sampai dengan pada malam hari ini dan ke depan. Dan semoga juga khususnya ya keluarga kita semua yang ada di sini di Desa Telogorjo terus dapat ya, terpelihara kesehatannya di tengah
membahananya COVID yang ya sampai hari ini saya lihat memang tidak ada yang menggunakan masker, berarti berkah dari Allah luar biasa. Dan jangan lupa juga ya, sebelah saya yang saya banggakan dan saya kasihi ya, saudara kita Pak Rifwanto selaku Kepala Desa beserta jajaran dan beserta keluarga besar ya Desa Tegalrejo. Hari ini ada sesuatu yang sangat berbahagia buat pribadi saya walaupun di tengah adanya kegagalan dan keletihan. Karena saya punya tiket pesawat itu berangkat tadi pagi jam 7.45. Jam 7.45 itu artiannya sampai di Bandar Lampung di Raden Intan bandara itu biasanya jam 9, jam 8 itu sudah sampai 8.10, 8.20 itu sudah sampai. Artinya kalau saya sekarang udah ada tol itu diperhitungkan oleh saya itu sampai ke Lampung Tengah itu jam 10 sudah sampai. Kebetulan tadi saya di Lampung Tengah berencana memang untuk melihat kelompok masyarakat budidaya ikan gitu ya. Jadi di situ tempat tinggal yang jauh dari sungai, jauh dari lautan, tapi mereka bertekad untuk menjadi kampung sumber budidaya ikan. Nah itu coba saya melihat dan coba bertanya seperti itu. Dan kemudian saya juga berkonfirmasi dengan Bang Adri ya, termasuk Pak Guru nih ya, tapi melalui Bang Adri ya. Karena versinya saya itu berpikir bahwa desa Tegalrejo ini ada di Batanghari dan ada di Lampung Tengah gitu. Jadi saya itu berpikir begitu karena rute saya itu biasanya tidak langsung lompat gitu kan, tidak langsung lompat jauh ya. Jadi malam itu saya sama Mas Royo sama Mas Diki ya, kita ngobrol di hotel BBC ya. Beliau bilang ada desa wadah sandang pangan ya. Desa pangan, lumbung pangan. Yang saya pikir bahwa di tengah kondisi hari ini dunia itu sedang sangat prihatin terhadap kondisi pangan ya. Bahkan saya punya kakak ya, kakak saya tinggal di Cambridge, London, Inggris. Itu sekarang kriminalitas di sana itu tinggi sekali Pak. Oleh karena resesi yang mengakibatkan kemiskinan itu sangat cepat. Maka Perdana Menterinya langsung ganti orang India. Gitu. Padahal dia orang Inggris. Saya kenapa cerita sampai ke sana-sana segala? Karena di Lampung ini saya dapat hal yang sangat luar biasa dan bahkan melebihi di tingkat dunia. Nggak jauh-jauh dari desa kita sekarang ini, yaitu desa Bandar Agung ya. Itu ngurus STNK, ngurus PBB, ngurus KK, ngurus KTP, ngurus apa cukup dari rumah pencet handphone. Dan sekarang menjadi 3 besar mewakili Lampung di Indonesia. Tapi caranya itu makanya saya cerita abang saya itu ada di Inggris ya. Saya sudah tanya nggak ketemu itu. Desa di Inggris itu nggak ada yang menjalankan seperti desa Bandar Agung, ya kan? Itu adanya di mana? Di Provinsi Lampung, gitu. Maka saya ingin melihat lagi mutiara-mutiara terpendam yang ada di Lampung ini. Itu intinya itu Pak. Intinya itu saya ngobrol sama kawan-kawan. Inilah Pak Kades yang saya banggakan, yang saya hormati ya. Kenapa saya banggakan? Tanpa basa-basi juga. Karena jarang Kades, saya pikir cuma datang duduk saya mau ngobrol-ngobrol. Ternyata buka pintu balai desa dan ada warganya. Ada Carik, ada Kades. Karena memang tujuan saya untuk menggali, Pak. Ya, untuk menggali. Sekarang Pak zamannya IT, gitu loh. Artinya, kalau saya datang ke sini, Pak, itu tidak mungkin berulang-ulang. Ya bisa sekali 2 kali, tapi nggak mungkin sekali ini doang, Pak. Saya janji Pak, nggak mungkin ke desa Tegalrejo ini sekali ini aja nggak mungkin, ya kan? Ya, kita harus dari seluruh dulu, nggak mungkin, saklik ya Pak Carik. Kelikam. Jadi ini yang saya pikir ya kan, artinya kita di sini kan dunia sudah penuh dengan perkembangan teknologi, ya kan? Nah saya sudah membuat secara profesional ya, tim saya untuk kanalitas
channel YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya itu saya bikin sendiri. Nanti kalau ditengok itu channel saya, kita bicaranya tentang bagaimana karya desa ini. Gitu. Ya, sama dengan desa penangkis banjir waktu kemarin itu. Lah saya bilang sama Pak Kadesnya, ini sih 10 tahun juga nggak bisa selesai Pak kalau nggak ada dananya. Kalau cuma dana swadaya CSR dan sebagainya nggak bakal selesai. 10 tahun, 12 tahun nggak bakal selesai. Ya, maka setelah saya tayangkan, kebetulan saya berikan petunjuk kepada Pak Kades. Pak Kades, ini kan nangkis banjir. Ini Pak Kades jangan ngotot ke PU. Nangkis banjir itu namanya banjir. Banjir itu namanya bencana. Kalau kita berupaya untuk nangkis bencana, ya ada institusi yang ngurusin khusus bencana, yaitu apa? BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Seperti COVID tuh BNPB, gitu. Nah kalau banjir apa segala macam itu juga BNPB. Minta dananya ke sana Pak. Lah gimana caranya? Bikin proposal, ya, masukin dari daerah BPBD dan sebagainya, nanti masuk ke pusat. Ya, biarkan saya yang maju kalau di pusat. Gitu. Jadi, nah ini kan contoh Pak Kades, ya kan begitu. Intinya tuh kalau kita sudah jadi sedulur, kita bekerja sama. Kalau Pak Kades tadi udah jempol, ya. Kalau untuk jempol itu Pak, kalau di Arab orang nikah Pak, jempol sama jempol. Kalau ini Indonesia Pak. Nah jadi itulah saya pikir tidak perlu panjang lebar, tetapi sekali lagi saya minta maaf. Kalau Pak Kadis tadi dari Ba'da Zuhur, Ba'da Asar, Ba'da Maghrib benar-benar Ba'da gitu kan gitu. Ya, tapi niat saya sebenarnya mau sampai sini jam 2. Sekali lagi bahwa pikiran saya jam 2 itu oleh karena saya habis ngajar langsung ke sini. Karena apa? Saya berpikir bahwa Kecamatan Batanghari ini adanya di Lampung Tengah, Pak. Gitu. Maka tadi saya sudah membayangkan bagaimana mungkin Bang Adri kita ke sini, yang mau kita tayangkan itu adalah sawahnya, gitu loh. Malam hari gak mungkin kelihatan. Tapi kalau kita lihat suatu wilayah yang gemah ripah lojinawi kelihatan di desa ini, gitu loh. Kenapa? Senyumannya beda. Gitu loh. Artinya saya nanti bisa saja membantu mendata Pak Kades gitu. Per kapita daripada desa ini. Loh Bapak, saya kenapa cerita Inggris Pak? Di sana itu kriminalitas sudah tinggi karena pendapatannya kecil banget dan makan susah. Bayangkan Pak, ya. Dan di daerah saya itu kelurahan Kebun Siri Pak. Kalau dibilang paling elit se-Indonesia, kelurahan saya itu paling elit se-Indonesia Pak. Ya kan? Karena istana itu kelurahannya di Kebun Siri. Ya kan? Nah, Gubernur provinsi kelurahannya di Kebun Siri tempat saya. Lah kecamatan saya Menteng, Pak. Kalau dulu pernah Pak Kades nonton film Anak Menteng ya tempat saya itu, Pak. Nah, gitu. Nah, jadi tapi ya kan di sebelah saya sangat dekat sekali seperti di Kuitang dan sebagainya. Banyak juga masyarakat yang sengsara, Pak. Tidak punya kesempatan untuk makan sehari 2 kali 3 kali, Pak. Bayangkan, Pak. Maka ladang di sana pun juga buat saya ladang yang luar biasa. Ya, alhamdulillah saya masih bisa memiliki kekuatan setiap bulan mengumpulkan ya ratus anak yatim lah. Saya nggak sebut berapa ratusnya. Nanti jadi apa sih namanya ria, ya. Tapi itulah konsep kita dalam konteks untuk menjalin satu silaturahmi, di mana silaturahmi itu bukan persoalan saling menguntungkan, Pak. Tetapi silaturahmi itu adalah saling coba menyenangkan, membuat bahagia di hati kita sama-sama. Ya kan? Karena apa? Segala hal persoalan-persoalan itu satu sama lain akan timbul, ya, satu solusi dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, apa tujuan saya? Ya saya mau masukkan ke dalam channel saya, YouTube saya, sehingga desa Telogorejo ini dikenal, ya kan? Sebagai desa lumbung pangan, bukan hanya dikenal di Lampung. Karena apa? Kalau saya mau lihatkan ini biar Pak Kades kita yang lihat saksinya gitu ya. Kalau TPS juga ada saksi kan, nah ini juga ada saksinya. Bukan nikah ada saksi Pak Kades ya. Nah. Jadi ini
langsung saya di WA. Siapa yang WA saya? Bilang, habis dilihat Pak Kades bilang. Bilang kenapa yang WA? Nah, siapa? Coba. Nah, ya kan? Waktu saya tayangkan podcast saya dengan Desa Bandar Agung, Gubernur Provinsi Lampung langsung komentar, langsung dia bilang ini kerja kami 8 bulan yang lalu mempersiapkan menuju juara. Jika sekarang sudah penilaian, terima kasih atas perhatiannya. Baru Lampung, Pak, belum bicara Indonesia. Gitu. Jadi kita coba membukakan peluang komunikasi, Pak. Kita coba ngobrol ya, wawancara dan sebagainya. Dan saya ingin pilih waktu secepatnya. Gitu. Tapi mungkin tidak hari ini. Sedulure Bob Hasan, ya kan? Kita sama-sama akan membangun silaturahmi yang cerah, ceria, yang positif, ya, yang bermakna, dan tentu memiliki manfaat, ya, yang tidak mudarat. Intinya gitu, ya. Minimal saya dan Bapak Ibu saling ketemu itu sudah merupakan satu insya Allah pahala dan yang sangat cukup luar biasa. Itu yang menjadi amanah apa? Yaitu silaturahmi. Saya kira itu. Bila seperti poinnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Pak. Kalau memang tujuan Bapak dan alhamdulillah di Desa Telogorjo ini tradisinya masih rata-rata orang Jawa, Pak. Jadi ikram buyutnya memuliakan tamunya itu sangat luar biasa. Ketika ada tamu datang, maka tamu itu menjadi raja. Jadi kalau bisa, jangan pertanian aja. Jadi sebagian yang kita belum up, kalau bisa up semua gitu loh, Pak. Oh, semua lini ya? Nah, semua, ya. Ya, ya. Itu permintaan. Ya. Perikanannya itu sudah sampai di mana? Itu perkembangbiakan lele, Pak. Oh, lele ya? Iya. Jadi yang perlu Ibu ketahui ya, yang saya kunjungi tadi itu di Lembuyang Bandar. Lembuyang Bandar itu cuman beberapa kok lembu, tapi tekad mereka luar biasa. Gitu loh. Yang istrinya Bu Aminah sebagai pembina itu kerjanya di Dinas Perikanan di Prinsewu. Nah, tapi tinggalnya dia di Lampung Tengah di Lembuyang Bandar. Tekadnya yang luar biasa. Tempatnya belum terlalu besar. Mereka semua pegawai pabrik, tetapi mereka mempersiapkan untuk masa pensiun mereka untuk berternak. Karena mereka bertani nggak punya lahan yang besar seperti di tempat lain. Jadi kalau tanam singkong, tanam apa perlu hektar 2 hektar. Kalau di sini cukup 500 meter katanya kalau peternakan. Bahkan 10-20 meter pun bisa beternak ikan gitu, budidaya ikan. Udah ada di Pak. Udah ada di sini. Ada di sini ya. Nah, satu rumah itu 1 kolom 2 kolom cukup. Banyak, Pak. Begitu ya? Nah, itu yang bisa. Banyak ada ikan sudah ada. Saya tuh melihatnya di situ adalah apa? Di situ sebagai masyarakat mandiri yang menunjang secara pertama gizi, yang kedua adalah ekonomi. Sampai gitu kan? Sampai rumahnya ada. Kolam setiap rumah ada. Iya, Bang. Itu luar biasa. Padahal tinggal tidak banyak Pembibitan lele banyak. Lele ya. Tiap rumah ada. Hampir tiap rumah banyak. Bapak udah punya lele yang bule nggak? Belum. Nah, itu Mas Trubus lele bule. Ya, menurut saya nih Mas Bro juga punya Grame, Nila, lele. Saya juga ada sampai rumah. Jadi sampai rumah di mana itu sekolah. Jadi tadi saran Ibu tadi ya, Ibu siapa Bu? Suci. Ibu Suci ya, tadi saran Ibu itu saya juga harus memblow up bukan hanya tingkat pertaniannya ya, bahwa ternyata pangan di sini pun juga termasuk pangan tentang ekonomi mandiri di rumah yang ada kolom-kolom ikannya. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Terus ini sedikit bocoran saya, Pak ya. Di Desa Telogorjo juga ada BUMDes, Pak. BUMDes itu sampai detik ini masih berkecimpung dalam dunia peternakan, yaitu bebek peking. Bebek peking. Satu itu. Yang kedua, akan kami lanjutkan lagi untuk bekerja sama dengan pihak jaringan instalasi WiFi, Pak.
Jadi sudah ada tiang-tiang yang beberapa tiang di sini, nanti akan kita bersama dengan perusahaan jaringan WiFi, dan harapannya itu menjadi PAD di Desa Telogorjo melalui Sudah ada itunya, sudah ada apa? Apa namanya perusahaannya? sudah masuk di sini. Sudah ya. Sudah masuk. Karena kita yang dari Arun juga tulang bawang itu ngurusin itu juga. Sudah masuk Pak. Mungkin sama Sama ya. Tapi ya BUMDes, karena di desa ya Pak, ya BUMDesnya saat ini kemarin pas waktu bahasa orang desanya aratan lah apa ya, penyakit satu mati semua. Jadi bebek petingnya sementara selesai. Tapi sudah punya mesin cetak banyak. Nah ini harapannya nanti kan per masing-masing rumah punya bebek, dong telurnya itu dibatasi di dan seterusnya. Itu harapan tadi. Nah ini hanya sedikit status gimmick malah, bukan pamer, ini menceritakan. Oh iya. Ya, menceritakan perkembangan yang ada di Desa Telogorjo ya walaya yang wilayah yang seorang mutu ya orang berkembang lah. Tapi nanti semoga dengan kehadiran Bapak Bob Hasan sebagai lawyer yang luar biasa, tepuk tangan dong. Ini bisa memajukan Desa Telogorjo dan bisa terkenal dan bisa mengenal dan juga lain sebagainya. Mungkin ya, Pak ya. Dan Pak Carik ya, ini saya tambahan lagi ibu-ibu terutama ya. Saya juga nanti akan membuka kolom terbuka untuk ada konsultasi hukum. Gitu ya. Ya, jadi konsultasi hukum gratis. Jadi saya buka klinik. Tapi nanti sedulur Bopasan itu akan kami bukakan KTA, dan KTA itu ya, akan kita kasih nomor telepon untuk kolom bertanya. Gitu loh. Jadi karena memang saya ingin menjelaskan bahwa hukum itu bukan bicara tentang pengadilan toh, bukan hanya polisi saja, bukan. Tapi hukum itu mengandung keseimbangan, bahwa moralitas tinggi dengan kerja keras menghasilkan satu penopang ekonomi sehingga tingkat kriminalitas pun juga rendah. Jadi kalau model-modelnya anak muda kayak Pak Carik begini jadi Carik, wah desanya maju semua. Cukup atau ada lagi? Dulur-dulur. Ini dari kameramennya. Mau boleh? Cukup. Bapak Lurah ada mana? Memang sekali tempo kalau nanti ada waktu entah yang datang harus jalan sama Pak Lurah dari desa. Iya, siap. Potensi apa yang bisa dijadikan sudah ada. Ada di kampung ini sejak dari zaman Belanda, maka cerita kita ke abang, termasuk lumbung tani itu memang di dunia itu memang diciptakan itu lumbung pangan oleh sawah. Jadi leluhur kami itu memang untuk menopang pangan itu di Lampung. Penopang utama pangan Lampung di tempat ini. Sampai sekarang apakah? Ya jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, kalau lagi iseng-iseng lihat handphone ya kan, subscribe. Enggak perlu, jangan. Lihat saja sudah, gitu kan. Ya syukur-syukur subscribe. Yang penting informasi yang ada nonton aja. Ya sebarkan, sebarkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Karena saya lebih fokus kepada dunia hukum.